Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang riadoh. Sudah sampai mana nih riadohnya? Wah, ini kayaknya udah jadi password ya. Setiap kali aku intro, pasti aku tanyain sudah nyampe mana riadohnya, apa masih tetap semangat. Dengan harapan ya setidaknya aku ngingetin kalian buat tetap istiqomah riadoh. Dan aku harap kalian gak bosan ya. Makasih buat kalian yang selalu setia nontonin videoku sampai hari ini. Makasih juga supportnya, makasih juga komen-komen positifnya. Ya meskipun nggak semua ya komen positif, ada juga yang negatif, ada juga yang ya aneh-aneh lah komennya. Cuman aku itu udah punya kebiasaan kayak gitu loh teman-teman. Setiap kali ada komen negatif, itu nggak bakalan lama, pasti hilang karena aku delete. Kenapa? Ya karena memang aku punya prinsip sesuatu yang bersifat negatif, aku nggak mau lama-lama ada di sekitarku kayak gitu. Ya termasuk komen-komen yang membuat kita down untuk mengamalkan suatu riadoh kayak gitu. Misalnya nih ada komen negatif, terus aku biarkan aja dia terpampang nyata di YouTubeku kayak gitu. Terus besoknya aku ngeliat lagi, secara nggak langsung lama-lama komen negatif itu akan masuk ke dalam mindsetku yang akan mempengaruhi alam bawah sadar untuk makin malas beribadah kayak gitu. Makanya yang namanya komen negatif nggak pernah lama di YouTubeku, pasti kalau aku baca ada langsung aku hapus. Dengan cara ini aku harap bisa menjaga keistiqomahan. Ini juga berlaku ya buat kalian kalau seandainya kalian senang bermain sosial media, terus ngelihat suatu komen yang nggak kalian suka, ya udah kalian hapus saja, nggak ada gunanya juga. Kalau didiemin, diambil hati, itu malah buat kita orang yang toksik juga kayak gitu. Karena sekarang aku lagi mood booster, jadi ada salah satu komen negatif menurutku yang emang sengaja nggak aku hapus karena aku ingin nunjukin ke kalian, dan ini bakal jadi bahan sharing di podcast kali ini. Beberapa waktu lalu aku pernah buat video tentang lunas hutang 200 juta dengan riadoh yasin waqiah kayak gitu ya. Terus ada salah satu sahabat kita, dia itu komen seperti ini. Hoax nih, masa cuman ngamalin doang dapat uang kayak gitu. Terus aku balas aja, ya kamu belum ngerasain, makanya amalin dulu baru komen. Ngentengin Allah sih, aku balasnya seperti itu. Kalau kita ngikutin akal manusia kayak gitu ya, maksudnya akal sehat manusia, memang testimoni yang teman-teman dapatkan dari amalan mungkin ikut W40H, riadoh, sholawatan, riadoh, apapun itu, segala macam bentuk riadoh yang intinya mendekatkan diri sama Allah, tiba-tiba dapat uang berapa ratus juta, terus tiba-tiba lunas hutang, terus tiba-tiba pingin hajat ini itu tercapai, itu memang rada mustahil kayak gitu ya. Itu kalau menurut akal sehat manusia. Tapi yang kita minta ini sekarang bukan manusia, tapi Allah. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah kayak gitu. Karena apa? Ya karena memang Allah punya segalanya kayak gitu. Jangankan uang 200 juta. Baju yang kamu pakai sekarang, makanan yang kamu makan sekarang, minuman yang kamu minum sekarang, uang yang kamu punya sekarang, bahkan kamu sendiri itu milik Allah kayak gitu loh. Terus dengan alasan apa sesuatu itu nggak bisa terjadi? Kalau sudah Allah bilang oke, terjadi, ya udah terjadi. Oke, kamu lunas hutang 200 juta, ya udah lunas hutang 200 juta. Itu nggak mungkin. Makanya terkadang kita itu harus keluar dari zona nyaman kita kayak gitu. Jangan cuma ngikutin pikiran manusia terus. Kita sebagai manusia terlalu mengentengkan apa yang Allah punya kayak gitu ya. Kita tuh lebih ke mengandalkan kekuatan kita sendiri sebagai manusia.
kita terlalu angkuh, kita terlalu sombong, kita bisa ngerasa bisa menyelesaikan semua masalah kita sendiri, kita hanya cukup bekerja keras, tiba-tiba ada rezeki. Ya emang sih, tapi pernah nggak sih kalian bertanya kenapa orang di luar sana mereka itu kerja banting tulang mulai dari pagi sampai pagi lagi, tapi penghasilannya segitu-segitu aja? Atau ada juga nih orang yang kerja dari pagi bahkan pulangnya sampai bertahun-tahun, pas pulang uangnya memang banyak sih, tapi nggak tahu larinya kemana. Pernah nggak? Ya karena memang terkadang kita lupa melibatkan Allah dalam segala hal. Allah itu punya banyak cara untuk menolong hambanya di saat kesusahan, apalagi hamba tersebut sudah meminta langsung ya sama Allah dengan amalan-amalan yang mereka punya, misal dengan cara sholawat, dengan cara riyadah yasin waqiah, kayak gitu, maka Allah permudah mendapatkan uang 200 juta, entah itu caranya seperti apa, misal dengan cara bisnisnya yang dulunya sepi, terus dibuat rame, sehingga bisa bayar hutang 200 juta, terus bisa aja tiba-tiba ada orang yang dulu pernah punya hutang sama kita, karena kita sudah lupa, ya udah hilang kontak, akhirnya karena kita minta sama Allah benar-benar butuh, akhirnya Allah pertemukan lagi dengan orang yang punya hutang tadi, sehingga orang tersebut membayar hutang dan kita bisa melunasi hutang-hutang kita, seperti itu. Caranya Allah itu memang unik-unik teman-teman. Ada yang tiba-tiba aja dapat pinjaman tapi dari orang yang nggak kita kenal, atau bisa juga tiba-tiba ada orang yang beli properti kita tapi nggak kita kenal, tiba-tiba aja propertinya nggak diambil tapi sudah dibayar. Nah itu banyak banget kayak gitu, keajaiban yang mungkin menurut akal kita kok bisa ya, nggak kepikiran kayak gitu. Bukan maksudnya kita ngamalin terus tiba-tiba turun dari langit kedebuk kayak gitu ya di atas genteng rumah kita gitu, enggak. Tapi Allah lebih smooth caranya kalau mau ngasih pertolongan sama kita, entah gimana pun caranya, nggak pernah kita sangka-sangka. Tapi kan meskipun kita nggak minta sama Allah, kita kerja keras, misal pokoknya intinya kerja keras lah, kita juga bisa kok bayar hutang, dan itu kayaknya lebih real daripada ngayal-ngayal seperti itu kayak gitu. Kata siapa? Ya emang bisa, tapi kalian bakalan capek. Bahkan Allah sudah memerintahkan kita kayak gitu ya, untuk meminta segala sesuatu, entah itu masalah besar ataupun masalah terkecil pun. Misal dalam kebutuhan kita butuh garam lah, butuh apa, itu kan hal terkecil ya, mungkin menurut akal manusia kita bisa sih beli sendiri meskipun gak minta sama Allah kayak gitu. Tapi Allah memerintahkan kita untuk minta, dan semuanya ada di Quran Surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga pernah mengatakan kayak gitu ya, mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sendal sekalipun. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Dari dua hadis ini aja sudah kita tahu kan ya, betapa pentingnya minta apa-apa itu sama Allah kayak gitu. Kita sebagai orang Islam harus patut bersyukur karena kita tidak pernah sendiri. Kita punya Allah, kita punya amalan yang suatu saat kalau kita butuh, bahkan kita nggak butuh, kita bisa minta. Nggak perlu kita minta ke orang-orang yang dianggap pinter atau dukun, nggak usah. Kalau dukun mah bayar, kalau Allah nggak bayar. Cuman kalian perlu pergi ke masjid mungkin, atau di rumah aja, duduk, zikiran, udah selesai. Kita nggak perlu repot-repot minta ke orang, bergantung ke orang, semuanya sudah ada. Terus apalagi yang kita butuhkan? Masih mau ngomong ini adalah hoax? Kalau udah sangkut pautannya sama Allah, nggak ada yang namanya hoax, kecuali ya kamu memang nggak yakin sama Allah. Contoh real, Allah bisa ngasih segalanya buat umat yang ada di bumi ini adalah ya adanya kehidupan di dunia ini. Kalau Allah aja bisa ngasih kehidupan buat kamu, buat semua orang yang ada di bumi ini, apalagi cuman uang 200 juta.
Itu mah kecil buat Allah. Saranku sih buat Kak Rizal Hermansyah, oh ya sebelumnya semoga aja dibukakan pintu hatinya, dicoba aja ngamalin, paling nggak ngamalin sholawat lah ya 100 kali per hari. Dan rasakan apa yang kakak rasakan, karena memang sholawat itu harus dirasakan sendiri. Kalau cuma dengar testimoni aja, itu nggak bakalan masuk ke diri kita kayak gitu. Bahkan kita nganggapnya itu hoax. Yaps, itu aja podcast kali ini. Semoga ini jadi pembelajaran ya buat kita, buat pencerahan juga, untuk lebih yakin sama kuasanya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah mau dan ingin. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalam.